Pernahkah Anda berpikiran seperti ini? Jika memori dipindahkan, akankah kehidupan manusia dapat dipertahankan selamanya? Ada seorang miliarder terkena penyakit parah dan habiskan 6 miliar untuk operasi pemindahan memori. Orang diisi dalam kantong plastik ini adalah badan yang disiapkan untuk orang kaya itu. Badan ini akan ditanamkan dengan kesadaran sang miliuner. Akhirnya yang mana yang benar, kesadaran atau badan? Sampai pada hari operasi, miliuner itu berbaring telanjang di atas ranjang. Pembedahan berteknologi canggih ini menghasilkan medan magnet yang sangat kuat, jadi tak bisa memakai logam. Operasi pun dimulai. Dua peralatan listrik mengerjakan hal itu dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa menit, operasi pun selesai. Badan yang sebelumnya kosong, sudah ditanamkan kesadaran sang miliuner secara ajaib. Sang miliuner pun menjadi pemuda kembali. Pada waktu itu ia tidak percaya, dan melihat badan terdahulunya sudah ditutupi oleh kain putih. Sang miliuner hidup kembali. Yang menemukan operasi ini adalah pria bernama Albrecht. Kesuksesan operasi ini membuatnya menjadi bergairah. Tapi operasi ini belum diumumkan, belum disahkan oleh hukum. Jadi miliuner ini tak bisa memakai nama yang sebelumnya lagi. Kondisinya sekarang adalah seorang pemuda. Dengan begitu dia akan kehilangan semua hartanya. Juga tak bisa bertemu dengan kerabatnya. Tapi Albrecht sudah mengatur sebuah kehidupan baru baginya. Rumah besar dan banyak mobil mewah. Si miliuner memulai kehidupan kembali secara bejat, berkencan dengan banyak gadis cantik. Kehidupan yang sangat menyenangkan. Hanya satu hal yang tak baik adalah setelah operasi, dia harus meminum obat selama 2 tahun. Setiap bulan akan ada orang yang membawakan obat untuknya. Tapi pada suatu hari dia bermain sampai lupa. Mendadak merasa seperti langit terjatuh. Pemandangan menjadi kacau. Dalam samar, dia melihat hal yang belum pernah ia lihat. Dengan cepat dia menemui Albrecht. Albrecht menjelaskan, ketika badan dan kesadaran itu tercampur, akan melahirkan sebuah ilusi. Inilah efek samping dari operasi ini. Hanya meminum obat selama 2 tahun. Efek samping ini sepenuhnya akan hilang. Sang miliuner sampai di rumah, terpikirkan lagi pemandangan yang tadi. Orang dan tempat yang muncul sangatlah nyata. Berdasarkan pada memori samar dia, mencari tempat itu di internet. Tak duga tempat ini sebenarnya ada. Sang miliuner merasa tak sesederhana itu. Sangat nyata ini bukan sebuah ilusi dirinya. Mungkin itu dari memori yang sebenarnya. Sehingga dia ingin pergi ke tempat itu. Seorang miliuner yang ingin terus hidup. Jadi melakukan operasi yang menanamkan memori. Tapi menemukan badan yang ia pinjam itu juga memiliki memori. Jadi berdasarkan memori ini dia datang ke tempat yang aneh. Dia menemui rumah yang ada dalam memori. Melihat foto yang lama, orang dalam foto itu adalah badannya. Sang miliuner pun merasa bingung ketika dia menyalakan lampu dan melihat di dalam rumah itu banyak foto badannya. Sebelumnya badan ini adalah perwira bernama Mark. Itulah kenapa ketika miliuner yang senang dengan gadis-gadis ini merasa kepercayaan dirinya belum pernah ada. Ketika miliuner ini masih belum paham, di dalam rumah tiba-tiba seorang wanita muncul. Dia adalah istri dari Mark. Setelah dia melihat miliuner itu dia langsung menangis. Miliuner juga tak tahu harus menjelaskan seperti apa. Mendadak sebuah organisasi rahasia masuk ke dalam rumah dan menangkap istri Mark bernama Madeline. Miliuner juga ditekan ke lantai. Waktu itu, di dalam rumah muncul seorang berkulit hitam. Pria ini bernama Anton. Lalu berbicara dengan miliuner bahwa Albrecht sudah menyuruh dia untuk ke sini. Jika kamu sudah menemukan identitas badan ini, kami akan berterus terang. Pemilik badan ini adalah seorang perwira bernama Mark. Tapi anaknya tak beruntung dan terkena penyakit aneh. Dia karena ingin mencari uang dengan cepat. Jadi dia menjual badannya ke laboratorium. Istri dan anaknya berpikir dia sudah mati di medan perang. Sekarang kemunculanmu yang mendadak ini sudah mengagalkan rencana. Kami dipaksa untuk mengatasi semuanya. Dengar hal itu miliuner ini merasa tak percaya. Baru terpikir tentang kebangkitan dirinya sendiri, yang menggunakan nyawa orang lain, tak bisa menahan dan menyalahkan diri. Dia mendadak mulai membalas. Tidak sengaja melawan secara profesor, dan menjauhkan semua yang ada di belakangnya. Ini adalah refleks dari tubuhnya. Miliuner belum bisa percaya. Anton yang melihat itu langsung ambil pistol dan siap membunuh si miliuner. Tak diduga miliuner mendengar suara isi peluru, menoleh dan menembak mereka. Anton dan mereka semua dikalahkan. Jadi dia antar semua keluarga itu keluar dan mengatur tempat tinggal sementara untuk mereka. Setelahnya si miliuner kembali sendiri, menyelidiki menemukan bahwa penemu hal itu bukanlah Albrecht, tetapi seorang pria tua. Dia sudah mati beberapa tahun lalu, tapi miliuner menemukan dia dan Albrecht memiliki hal yang mirip, yaitu ketika berbicara suka menyentuh kacamata. Waktu itu dia baru tahu. Beberapa hari kemudian, sang miliuner ke rumah penemu itu untuk kunjungi istrinya. Suaminya sebelum meninggal ada tindakan mencurigakan atau tidak? Istrinya menjawab, Jensen sebelum meninggal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan seorang mahasiswa. Namanya Albrecht. Waktu itu miliuner sudah paham. Ternyata Jensen pakai badan mahasiswanya yaitu Albrecht untuk terus hidup. Waktu itu Jensen juga sampai. Dia suruh si miliuner untuk jangan berpikir bahwa bisa melawan. Ketika dia tak meminum obat yang diberi oleh Jensen, memori dalam badan asli akan pulihkan, sampai memori lama itu kembali menempati badannya. Ketika miliuner keluar, satu kali lagi melawan Albrecht dia akan membawa bawahannya. Akhirnya ia berlari dalam cemas. Dia ke rumah temannya yang berada di dekat Martin. Martin melihat orang aneh di depan rumahnya, lalu memberitahunya bahwa dia adalah si miliuner. Awalnya Martin berpikir itu hanya candaan. Ketika miliuner memberi Martin untuk melihat kesepakatan rahasia mereka, akhirnya dia mempercayai kata si miliuner. Miliuner yang sementara aman, melihat gadis di samping kolam. Dia rindu anaknya. Karena di masa lalu dia sangat iri, dan hanya peduli pada pekerjaan, tak peduli pada anaknya, sampai sebelum berubah.
juga belum pernah berperilaku baik dengan anaknya. Juga ingat kembali dan iri sendiri, sudah menghancurkan kebahagiaan keluarga lain. Dia tak bisa terus duduk saja. Seorang milioner menjalankan operasi pergantian badan karena terlalu lama tidak meminum obat. Memori dia mulai sembuh kembali. Jadi si milioner datang ke laboratorium Albrecht, dan dia menemukan seseorang sedang berbaring di atas ranjang itu. Albrecht mendadak muncul. Beritahunya itu adalah Anton. Dia mati karena ingin menangkapmu. Jadi saya ingin memakai badanmu untuk bangkitkan kembali Anton. Dalam waktu darurat itu, milioner itu menelan peluru, karena operasi ini dengan hanya sedikit logam akan gagal. Setelah operasi, Albrecht bertanya siapa namanya. Milioner jawab, saya Anton. Albrecht pergi dengan senang. Milioner berhasil menipu semuanya, dan mulai mengatasi bawahannya. Ketika Albrecht menemukan peluru itu, milioner sudah berada di ruangannya. Waktu itu Albrecht ucapkan pujian atas kecerdasannya. Tapi itu tak bisa membunuh saya, karena di seluruh dunia hanya saya sendiri yang mengetahui resep obat. Tak ada saya maka tak ada obat. Kesadaranmu akan mati setelah beberapa waktu. Pemilik asli badan akan kembali mengkontrol badan itu. Milioner ragu untuk sesaat. Mata yang tegas memegang penyembur api, dan membunuh si gila Albert. Ternyata si milioner sudah memutuskan. Dia yang sering melihat Mark dalam memori, dan ingatan keluarga bahagia. Dia tak ingin terus minum obat dan hidup dengan iri, karena itu akan membuat hancur keluarga lain. Dengan begitu milioner tak meminum obat. Ketika tersisa sedikit waktu lagi, dia menemui anaknya, memakai alasan sebagai teman dekatnya, dan menulis surat untuk anaknya untuk menunjukkan rasa bersalahnya dalam beberapa tahun bagi anaknya. Dia berdiri dan melihat senyuman anaknya dari bawah. Akhirnya selesai sudah keinginannya, dan mati dengan tenang. Ketika terbangun kembali, waktu itu tak ada lagi memori dari si milioner. Mark sudah menyalakan video yang milioner buat. Dalam video itu milioner memberitahu Mark, saya adalah orang yang membeli badanmu. Waktu dirimu tak ada di sini sudah terjadi banyak hal. Terima kasih kamu sudah memberi saya beberapa bulan ini. Saya sudah lama tak meminum obat itu. Masih menunggumu agar bisa mengkontrol lagi badanmu. Rawatlah dengan baik istrimu. Terima kasih banyak. Dan hasilnya keluarga itu bertemu kembali. Sampai sini film pun selesai. Film fiksi ini mempunyai bayangan sangat beragam. Coba bayangkan, jika suatu hari di dunia sebenarnya sudah ada teknologi ini, Anda ingin memindahkan kesadaran Anda pada tubuh lain atau tidak? Saya merupakan ahli dari mengulas film yang bagus untuk kalian. Sampai jumpa.